Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Sebelum saya lanjutkan membaca Sahih Bukhari, perlu saya sampaikan bahwa bahayanya orang yang belajar agama atau ilmu agama tanpa guru. Maka kalau belajar tanpa guru itu pasti orang akan berkata-kata, akan berucap tentang agama ini sekendaknya. Makanya Abdullah bin Mubarak itu mengatakan al-isnadu minaddin, laul isnadu laqala man sya'a ma sya'a. Jadi isnad itu ya guru istilahnya. Jadi maksudnya guru sambung bersambung mutasil sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tanpa isnad, tanpa guru, orang akan mengatakan semau-maunya karena nggak ada gurunya, hanya membaca sendiri, kotak-katik sendiri, mungkin artinya begini, begitu dan sebagainya. Makanya kalau orang Arab itu mengatakan man ta'ala ilman fala syai' fasyaihu syaiton. Itu bukan dalil, tapi itu ungkapan orang-orang, tapi itu ada benarnya bahwa orang yang belajar ilmu tanpa guru maka gurunya adalah setan. Ada beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, saya mendengar dari ada video yang beredar di Facebook itu, ada ibu-ibu kayaknya itu murtadin kayaknya, karena katanya dia itu seorang dosen. Dia itu mengutip surah Al-Hadid ayat 3 itu, wal awal wal akhiru wal dhairu wal batin itu. Jadi dia al awalu yang awal, wal akhir dan yang akhir, kan begitu. Wal dhahiru wal batin, al dhairu wal batin. Jadi Tuhan itu adalah al-awal, yang paling awal, wal akhir dan yang akhir, wal dhahiru dan yang zahir, wal batin dan yang batin, yang tidak kelihatan atau gaib. Itu mengatakan, wah ini jelas-jelas Yesus ini. Awal, akhir, zahir, batin. Ini Yesus. Kalau Allah kan tidak, nggak kelihatan. Alasannya begitu. Nah itu orang menafsirkan ayat seperti itu jelas gurunya setan, fasyaihu syaiton namanya. Jadi ngawur sekali itu. Katakan itu adalah Yesus. Padahal dari guru-guru kami yang mendalami ilmu tafsir itu ya al-awal itu ya jelas itu Allah itu adalah al-awal, zat yang pertama. Jadi sebelum ada makhluk-makhluk yang lain, sebelum ada apapun, Allah ada. Wal akhir, pengertiannya akhir di situ semua makhluk kelak itu hancur, mati semua. Bahkan setelah malaikat Israfil itu meniup sangkakala yang pertama itu kan kemudian Israfil yang meniup itu mati juga. Memang selain Allah mati semua. Jadi hanya Allah, itu pengertian akhir seperti itu. Dari makhluk semua itu mati semua, nggak ada, hanya Allah yang ada. Wa zahir, zahir itu dimaksud itu nampak. Dan memang kalau kita orang iman, ini syaratnya adalah orang iman. Kalau bukan orang iman nggak bisa. Orang iman itu melihat Allah itu begitu nyata, begitu zahir, begitu tampak. Bahkan orang yang buta sekalipun itu begitu nampak, begitu jelas Allah itu ada. Ya, karena kita semua meyakini bahwa alam semesta ini ada, ya langit, bumi, apapun yang semualah yang bisa kita lihat maupun yang barangkali belum pernah kita lihat, semua ada ciptaannya Allah.
Jadi kalau kita melihat apapun makhluk ya, maka itu pertanda Allah itu ada, karena yang menciptakan semua itu Allah. Jadi Allah itu seperti itu pengertiannya. Jadi zahir itu tampak, sangat jelas. Jadi tidak ada yang lebih tampak daripada Allah. Bagi orang iman ya syaratnya. Kalau orang kafir memang ya namanya kafir. Kalau orang iman itu meyakini, bahkan saya katakan tadi bukan hanya orang yang bisa melihat dengan kedua mata, bahkan orang buta pun itu merasakan begitu Allah itu begitu nyata, begitu jelas. Wal batin itu adalah ya tidak kelihatan, memang gaib, dan banyak termasuk beberapa makhluk juga gaib, tidak bisa kita lihat seperti jin ataupun malaikat. Tapi kita meyakini bahwa semua itu ada. Ini tandanya atau buktinya bahwa kalau belajar ilmu agama itu harus ada gurunya. Kalau nggak ada gurunya bahaya sekali, ngawur. Nah, makanya kemudian harus ada guru, harus ada isnad sampai sambung bersambung ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita lanjutkan membaca Sahih Bukhari. Babun minad dini al-firaru minal fitani. Minad dini dari agama atau termasuk bagian agama, al-firaru melayu aja, lari. Al-firaru lari minal fitani dari fitnah atau dari kerusakan. Hadatsana Abdullah ibnu Maslamah an Malik an Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'ah an abihi dari bapaknya an Abi Sa'id al-Khudri anahu sesungguhnya Abu Sa'id sesungguhnya Abu Sa'id itu qala berkata Abu Sa'id qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku telah dekat ayakuna ada aba khairu mali muslim sebaik-baiknya hartanya orang Islam namun kambing yattabi'u mengikuti siapa muslim biha muslim mengembala gitu biha pada kambing sya'afal jibali pada lereng-lerengnya gunung wa mawaqi al-qadari dan pada tempat jatuhnya hujan. Maksudnya itu ya di apa namanya itu di pedalaman itu, bukan di kota. Ya firul lari siapa orang Islam itu bidinihi dengan agamanya lari minal fitani dari kerusakan, dari zaman yang rusak ya. Jadi sudah dekat masanya bahwa sebaik-baiknya hartanya orang Islam itu adalah kambing, kata Nabi. Yang mana kambing itu mudah dikembalakan di lereng-lereng gunung maupun di pedalaman yang subur, yang tempat jatuhnya hujan itu di situ yang subur ya, banyak makanan kambing di sana. Nah, dia itu lari dari masyarakat, maksudnya itu uzlah, lari dari masyarakat umum untuk mempertahankan agamanya karena banyaknya fitnah atau kerusakan. Jadi di mana masyarakat sudah hancur istilahnya, katakan agamanya maksudnya. Mungkin kalau masalah pembangunan, teknologi sudah hebat, tapi namanya kemaksiatan merajalela luar biasa, beragama itu susah. Maka yang paling baik harta itu adalah kambing, yang mana kambing itu bisa dipelihara, digembala di pedalaman sana lah, di gunung-gunung, dia itu pergi ke sana demi mempertahankan agamanya. Itu akan terjadi seperti itu. Akan terjadi suatu saat kelak. Babu qauli Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak aku a'lamukum lebih mengetahuinya kamu sekalian billahi dengan Allah. Wa anal ma'rifat dan sesungguhnya ma'rifat yaitu filul qalbi perbuatan hati. Jadi ma'rifat itu termasuk yang biasa kita dengar itu ma'rifat itu mengenal Allah. Atau dari situ niat juga ma'rifat juga, karena itu juga pekerjaan hati. Jadi ma'rifat itu adalah pekerjaan hati. Liqaulillah
karena firman-Nya Allah Ta'ala yang maha luhur, walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum, walakin tetapi yu'akhidhukum mengambil pada kamu sekalian, maksudnya menghitung atau memperhitungkan pada kamu sekalian bima kasabat dengan apa-apa yang mengerjakan, yang niat maksudnya apa, qulubukum hati kamu sekalian. Ini kalau dalam Al-Baqarah itu kan masalah cerai yang dibahas di situ. Jadi niat kita itu bagaimana, mencerai atau tidak, kita pergi. Waktu itu sumpah ilah ya, yang kejadiannya itu sumpah ilah. Itu sumpah ilah itu kalau diniatkan cerai ya cerai. Kalau diniatkan hanya sumpah ilah saja untuk berpisah dengan istri ya tidak cerai. Jadi yang dinilai itu bima kasabat qulubukum. Hadatsana Muhammad ibnu Salam Al-Kindi qala akhbarana Abadah an Hisam an Abi an Aisyah qala berkata Aisyah, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarohum ketika perintah Nabi hum pada mereka, amarohum maka perintah siapa Nabi hum pada mereka, minal a'mali dari amalan-amalan, bima dengan apa-apa, yutikuna yang mampu mereka. Qalu berkata mereka, inna sesungguhnya kami, lasna tidak ada kami, aitika seperti keadaanmu ya Rasulullah, karena innallah sesungguhnya Allah qad ghafara sungguh telah mengampuni siapa Allah laka padamu mata qaddama apa-apa yang mendahulukan kau Nabi min dzambika dari dosamu wa madan apa-apa ta'akhkhara yang mengakhirkan engkau. Fayagbabu maka marah siapa Nabi, murka siapa Nabi hatta sehingga yu'rafu diketahui apa al-ghadabu marah fi wajhi di wajahnya Nabi. Ya kelihatan itu merah-merah marah, nampak. Tumaya kulu kemudian bersabda Nabi, in atakum jika inna atqakum sesungguhnya lebih takwanya kamu sekalian, wa alamukum dan lebih mengetahuinya kamu sekalian, billahi pada Allah, tentang urusan Allah ya anak saya Nabi. Jadi ceritanya suatu ketika ini Nabi bersabda, para sahabat itu pokoknya sudah mengetahui kalau Nabi itu perintah, maksudnya ketika Nabi itu perintah pada sahabat-sahabatnya untuk mengerjakan amalan, maka Nabi itu perintah itu yang ringan-ringan, ya, yang penting yang bisa dikerjakan, yang tidak memberatkan. Idza amarohum minal amali mayutikuna. Ketika Nabi perintah, maka Nabi perintah mengerjakan amalan-amalan yang mereka mampu. Dan ternyata para sahabat itu memang orang-orang dulu ini ya. Orang sekarang beda. Kalau orang-orang dulu itu memang maunya itu pol-polan ibadah itu. Sholat malam, nggak tidur, maunya begitu. Saya mampu sholat malam itu dari habis isya sampai pagi, dan itu maunya mereka begitu. Puasa, jadi itu ada 3 golongan itu hari yang dalam hadis itu yang masyhur ya, pada sahabat itu, aku akan sholat malam terus setiap malam, tidak kendor sampai pagi. Yang satu lagi mengatakan kami akan puasa terus tiap hari, puasa sunnah terus. Yang satu lagi mengatakan saya tidak menikah, akan menjaga kesucian saya terus supaya bisa beribadah. Dianggapnya kalau nikah itu tidak baik. Itu pemikiran sahabat seperti itu. Mengatakan inna lasna aitika. Kami tidak seperti keadaanmu Nabi. Kalau engkau sudah jelas enak itu, engkau diampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Bahkan dosa yang akhir pun sudah dijamin diampuni. Lah kami ini tidak seperti engkau. Jadi kalau kami tidak pol-polan ibadah, wah, ketinggalan nanti saya. Kalau engkau sudah enak, kami ini para sahabat manusia biasa, tidak ada jaminan pengampunan dari Allah. Jadi kemudian Nabi murka itu, mendengar jawaban para sahabat seperti itu, mengatakan,
kami begini, kami tidak seperti engkau Nabi, makanya kami harus beramal yang banyak. Nabi murka sehingga kelihatan dari mukanya itu, dari wajahnya itu, bahwa Nabi itu marah. Kalau kita zaman sekarang tuh nggak usah dilarang untuk pol-polan puasa, tidak dilarang juga tidak puasa. Tapi kalau puasa paling banyak itu ya sehari puasa, sehari tidak. Seperti puasanya Nabi Daud. Sholat malam juga begitu. Jadi semua itu ada haknya. Sholat malam itu ya paling banyak ya sholat tahajud. Nanti seperti ke malam yang akhir bangun sholat. Tidak ada kemudian banyak dari awal malam sampai akhir malam. Yang penting kalau bisa adalah atik wa muha. Itu rutinnya. Nah, kata Nabi, sesungguhnya yang paling takwa di antara kalian dan yang paling mengetahui tentang urusan Allah dari kalian adalah saya. Nah, saya juga nikah, saya juga tidak puasa terus, saya juga puasa, juga mokel, kami juga sholat, kami juga tidur. Jadi mata ada haknya, badan juga ada haknya, harus kita penuhi. Jadi beribadah itu yang diajarkan Nabi itu santai. Maksudnya santai di sini kemudian tidak melebih-lebihkan ya. Ya kalau puasa ya Nabi Daud saja paling pol. Yang kemudian setiap hari puasa itu tidak benar. Ya mohon dimaafkan atas segala kekurangan dan kekhilafan. Dan saya sampaikan lagi yang baru mampir di channel saya ini, kalau Anda seorang Muslim, saya ngajak beramal soleh untuk like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.